Nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Kenalin gue Sambil, balik lagi di podcast kami. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penting bagi umat manusia, terutama bagi umat Muslim, di mana kita ini fokus untuk melakukan beribadah, melakukan kegiatan sosial atau introspeksi diri gitu ya. Namun ada beberapa hal nih yang perlu kita perhatikan selain beribadah atau melakukan kegiatan sosial, yaitu terkait finansial kita. Nah, di Urban Life kali ini kita akan membahas terkait investasi di bulan Ramadan bersama dengan Bank Mandiri, yang dimana Bank Mandiri ini bank terbesar nomor 2 di Indonesia dengan nilai aset setara lebih dari 1.000 triliun per Desember 2022. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung aja bersama narasumber kita yang sudah hadir gitu ya. Kenalin, Mbak Parameta Diah Ayu Kartika gitu. Halo Mbak. Siap. Siap. Boleh dipanggil Mbak Meta ya? Biar gampang kita ya. Oke. Yang penting jangan Bu. Oke, siap. Mbak aja, biar deket aja gitu. Iya. Juga yang lihat kan masih anak muda gitu ya. Iya Masih betul, aku juga masih muda sih Mas. Gimana nih Mbak? Iya bener. Iya bener, masih muda. Kelihatan lah ya. Gimana nih Mbak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nggak kerasa nih ya Mbak, kita udah hampir setengah bulan nih ya berpuasa gitu. Gimana nih Mbak puasa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Aman lah ya, keluarga Aman. juga aman. Iya. Nah nih Mbak, nah bagi yang belum tahu nih ya, Mbak Meta ini juga beliau ini lulusan dari Unsud ya Mbak ya? Ya. Lulusan dari Unsud dan sekarang sedang menjabat jadi branch manager Bank Mandiri Prokerto Unsud Ya. gitu ya Mbak. Benar. Nah berarti dan beliau ini sudah mengawali karir dari tahun 2010 ya Mbak ya? Benar. Oh, berarti udah lama banget tuh ya Mbak? Lumayan ya. Iya, udah berarti kalau kita hitung-hitung udah 13 tahun nih ya Mbak di Bank Mandiri. Ya. Wah, luar biasa. Pasti udah expert banget lah ya, udah tahu banget nih Bank Mandiri gimana gitu. Alhamdulillah ya. Lumayan. Lumayan lah ya. Bisa lah ya. Bincang-bincang ya. Boleh banget nih. Nah, sebelum masuk ke inti pembicaraan ini Mbak, menurut Mbak Meta sendiri nih ya, investasi di bulan Ramadan itu penting nggak sih? Investasi di bulan Ramadan penting nggak ya? Penting dong. Penting ya. Kenapa? Kadang ini kalau kita di bulan Ramadan tuh kenapa sih pengeluaran kita jadi nambah nggak sih? Benar Iya banget. kan? Iya, Padahal setuju. sebenarnya kita puasa ya. Iya. Puasa kan harusnya nggak Hemat makan. ya. Hemat kan? Benar. Tapi ternyata karena Malah kita lebih puasa, boros. malamnya, siangnya tuh kayak udah kepengen beli ini, pengen beli itu, terus akhirnya malamnya kita semakin boros. Habis itu nanti pengen beli baju, pengen beli sepatu baru, pengen beli tas baru, dan sebagainya. Jadi justru bulan Ramadan itu kita kayak apa ya namanya, pengeluarannya semakin boros. Jadi namanya Ramadan itu bukan hanya menahan hawa nafsu makan, tapi hawa nafsu untuk belanja. Iya bener lah. Wah teman-teman tuh ya, kita juga bukan buat nahan hawa nafsu makan, bener banget kata Mbak Meta. Tapi hawa nafsu buat ngeluarin duit gitu ya, yang ada di dompet atau yang ada di ATM. Nah gitu. itu yang susah ya. Jadi penting kalau misalnya kita nggak bisa nahan nih di bulan Ramadan, kita boros-boros aja, nggak investasi, sayang banget sih. Benar banget sih ya, karena ya ujung-ujungnya ya esensi bulan Ramadan kan biar kita tuh bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ya Mbak ya, benar Iya banget ya. betul. Biar kita juga bisa menahan hawa nafsu kita gitu, bisa memanage finansial kita. Nah, tadi kan Mbak ini beranggapan kalau investasi itu penting. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Meta sendiri sih udah berinvestasi di instrumen apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau investasi aku pakainya adalah di reksadana. Reksadana. Kenapa? Karena kalau pakai reksadana itu kita lebih mudah ya. Maksudnya gini, karena kebetulan kan saya bekerja, terus bekerja dari pagi sampai malam kan. Benar. Biasanya kan, nah saya kurang punya waktu tuh buat kalau misalkan teman-teman yang muda-muda nih suka main saham, main sendiri gitu kan, gitu. Kalau saya kan susah punya waktu buat mantengin. Jadi saya sukanya reksadana. Kenapa? Kalau reksadana itu udah paketnya komplit sih, mau pilih investasi dengan jenis apapun ada di situ. Terus udah ada manajer investasi yang mainin investasinya kita juga, dan manajer investasinya terpercaya juga. Jadi saya lebih suka pakai reksadana. Bener banget sih ya, karena reksadana sendiri juga ya udah kita tinggal pergi aja gitu ya, udah ada yang ngurus lah ya istilahnya. Bener banget tuh. Nah buat teman-teman nih yang mau mulai investasi, boleh banget di reksadana dulu gitu ya. Nah boleh diceritain nggak sih Mbak pengalaman Mbak itu
awal mula terjun di dunia pasar modalan atau awal mula Mbak itu mulai investasi gitu? Ya. Boleh banget nih diceritain ke Kalau teman-teman. mulai mengenal pasar modal itu sebenarnya karena kerja di Mandiri, kebetulan sebelum saya jadi branch manager, saya itu jadi priority banking officer yang ada di grup wealth management grupnya Bank Mandiri. Kerjanya ngapain sih? Kerjaannya itu kita maintain nasabah-nasabah prioritas kita. Gimana caranya supaya nasabah prioritas kita itu tambah kaya gitu. Jadi biasanya kita suka ngatur ini investasinya nasabahnya biar nasabah makin cuan gitu. Nah dari situ kita diajarin PBO itu diajarin dikenalkan dengan pasar modal. Tentunya ada sertifikasinya juga dan harus ikut lulus sertifikasinya. Jadi kalau misalnya kita udah lulus sertifikasinya kan kita udah expert nih di bidang itu dan kita bisa membantu nasabah kita buat memaksimalkan nilai investasi yang nasabah kita punya biar makin kaya ibaratnya gitu. Sebenarnya karena kerja di Bank Mandiri ya. Kalau teman-teman mungkin sekarang nih udah masih pada kuliah nih, udah pada ngerti nih, udah zaman sekarang udah pada tahu gitu. Jadi bagus banget sih. Kalau dulu zamanku kuliah aku masih nggak aware nih sama yang masih asing lah ya, masih dengan kata investasi itu masih asing. Makanya dengan acara kayak gini aku setuju banget nih. Jadi teman-teman yang muda-muda nih udah pada mulai aware sama yang namanya investasi, udah tahu yang namanya investasi, bagus banget sih. Bisa banget ya buat teman-teman yang mau mulai ya untuk berinvestasi, bisa banget. Nah, tapi ini Mbak, dari situ kan ya kita ya seperti yang kita tahu ya, tahun kemarin itu ada berita panas lah ya terkait investasi bodong gitu ya di salah satu platform yaitu Binomo yang dibawakan oleh salah satu oknum, kita sebut oknum aja ya Mbak, karena beliau sudah dipenjara. Maksudnya, nah terus juga di baru-baru bulan kemarin juga ada salah satu perusahaan gitu ya, yang dimana dia itu melakukan penggelapan dana sebesar kurang lebih 106 triliun gitu ya, dana nasabahnya gitu. Nah itu kan bukan dana yang kecil ya Mbak, dan pasti terutama bagi masyarakat Indonesia pasti kaget akan berita itu. Nah menurut Mbak, tanggapan Mbak terkait itu apa sih gitu? Gini, kadang kita tuh suka tergiur sama yang namanya investasi dengan return yang tinggi. Nah, bener banget kan? itu. Tanpa kita tahu bahwa prinsipnya investasi itu adalah high return, high risk gitu. Kalau mau return yang tinggi pasti resikonya juga tinggi juga gitu. Contoh deh yang baru-baru ini pengen penggandaan uang, itu lagi hits kan? Penggandaan uang, resikonya apa? Mati. Padahal uangnya ganda nggak juga kan? Gitu. Nah itu tuh kadang-kadang nih kita tuh kayak apa ya namanya gelap mata aja, pengen cepatnya aja, aku pengen investasi dengan return yang tinggi tanpa kita sadari bahwa dengan kita seperti itu resikonya tuh tinggi juga sebenarnya. Terus di situ kalau aku baca tuh kita kan nggak ngerti tuh underlying-nya mereka investasi itu kemana aja. Nah iya. Cuma taunya pertama kita udah ikut investasi terus dibalikin dengan return yang tinggi terus gitu, akhirnya kita nambah lagi, ternyata lama-lama habis. Nah, bener Mbak. Bahkan malah ada yang sampai ini loh Mbak, sampai minjem kredit, bela-belain buat itu gitu. Nah itu karena pengen cari singkatnya aja, padahal resikonya itu sangat tinggi. Berarti kita perlu jangan terlalu nafsu ya sama return. Iya, benar banget ya. Nah, kalau mau penghasilan besar kerja. Benar banget itu ya. Gak ada di dunia itu gak ada yang instan ya Mbak. Pasti ada prosesnya. Kita harus menikmatin itu. Nah tapi dari situ Mbak muncul nih persepsi orang kayak menganggap bahwa investasi itu nggak penting gitu. Terus ngapain investasi gitu? Ujung-ujungnya rugi gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya nggak usah investasi, bisnis aja pun nggak jauh-jauh dari kata kerugian kan. Kayak udah wajar gitu ya. Nah, menurut Mbak sendiri terkait pandangan masyarakat itu sebenarnya apa sih yang harus dirubah dari pandangan masyarakat terkait investasi itu? Kalau investasi nggak penting, salah banget ya. Maksudnya gini, sekarang tahu ya namanya istilahnya inflasi. Misalnya uang sekarang 500.000 sekarang, 10 tahun yang akan datang 500.000 bisa dapat apa sih? Iya, benar banget. Nah, kalau kita nggak investasi, kita cuma nyimpen nih, dapat 500.000, bisa-bisa 10 tahun yang akan datang dengan 500.000 kita nggak bisa makan gitu. Makanya harus investasi. Supaya apa? Supaya hasil dari investasinya itu bisa ngimbangin nilai inflasi di 10 tahun atau di masa yang uangnya akan bisa datang. Berkembang lah ya. Uangnya bisa berkembang gitu. Jadi secara nilainya nggak tergerus ya sama yang namanya inflasi, karena kita udah
mulai berinvestasi. Terus kalau misalkan ngomong-ngomong investasi itu terlalu beresiko ya, tergantung investasinya di mana. Benar banget itu. Kalau misalnya, baik lagi kita harus ngerti dulu nih profil resikonya kita itu gimana gitu. Jadi kita kalau misalnya kita nggak bisa menerima kerugian, ya kita investasi di tempat yang aman. Banyak juga kok investasi di tempat yang aman, yang resikonya kecil gitu. Jadi tergantung dari kitanya gitu. Iya. Yang penting kita investasi aja. Berarti sebelum kita melakukan investasi, riset dulu ya. Iya. Maksudnya kita lihat dulu platform ini sudah aman belum, sudah terotorisasi oleh OJK belum gitu Iya. ya, benar banget ya. Nah Mbak, dari situ kan ada nggak sih tips dari Mbak sendiri gimana sih cara untuk meminimalisir, sebelum meminimalisir kerugian, tanya dulu deh, sebelum Mbak melakukan investasi, apa sih yang Mbak Meta pertimbangkan gitu ya, ketika ingin memulai investasi? Yang pertama tujuannya dulu. Nih, satu tujuannya kita mau investasi mau buat apa nih? Misalnya tujuannya kalau misalnya Ramadan, tujuannya saya mau investasi mau buat nyekolahin anak gitu. Artinya kalau nyekolahin anak sekarang anak saya umur 2 tahun berarti sekolah anak butuh biaya mungkin 10 tahun lagi gitu kan. Nah, kalau kita udah bisa nentuin tujuannya, kita tentuin jangka waktu investasinya. Jadi pertama tujuannya, jangka waktu investasinya. Habis jangka waktu investasinya mau berapa lama, kita tentuin dulu profil resikonya kita. Seberapa besar kita bisa menerima resiko kerugian. Misalnya nih, aku mau investasi tapi aku nggak bisa loh nerima kalau uangku tuh berkurang, uangku tuh fluktuatif naik turun gitu. Ya udah nanti kita cari di jenis-jenis investasi yang tidak beresiko. Terus kalau misalkan aku bisa sih menerima resiko menengah gitu, nggak apa-apa kalau misalkan uangnya turunnya 10% dari uang pokoknya nggak apa-apa, yang penting aku bisa dapat untungnya bisa 10% juga. Nah itu juga boleh di situ. Atau misalnya ternyata aku boleh aja sih, aku nggak masalah kalau misalnya rugi 50%, tapi aku ada kesempatan untuk cuan 50% juga. Ketika kita udah bisa menerima resiko tersebut, jadi kita bisa nentuin. Nah, kalau saranku lebih bagus lagi, kita bagi-bagi. Jadi begitu udah tahu satu tujuannya apa, jangka waktunya, profil resikonya, terus kita bagi investasinya. Berapa persen di tempat yang aman, biar kalau ada apa-apa kita punya pegangan tempat yang aman. Berapa persen di tempat yang returnnya bisa tinggi, tapi mungkin resikonya juga tinggi juga. Biar nanti kalau misalnya pas lagi tinggi, kita juga bisa dapat cuannya. Gitu. Jadi terus berapa persen di tempat yang sedang-sedang aja nih resikonya sedang. Jadi saranku jangan memasukkan investasi di satu kantong aja, ibaratnya jangan satu tempat aja, tapi dibagi-bagi tempatnya. Terus setiap investasinya tuh kalau bisa bertahap. Jadi averaging gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beli saham nih, misalnya beli reksadana saham, kita averaging gitu. Pas harganya turun, kita bisa dapat unit yang banyak. Pas harganya mahal, ya nggak apa-apa unitnya sedikit gitu. Tapi nanti kan kita dapat average-nya tuh bagus gitu. Tadi ya, jangka waktu, tujuan, jangka waktu, profil resiko, dibagi-bagi investasinya. Diversifikasi betul. Ya. Sama, apa tadi terakhir? Diversifikasi, jangka waktu, ya itulah ya, averaging secara bertahap. Ya, benar. Ya, secara bertahap berarti. Ya, berarti yang pertama yang perlu kita perhatikan itu berarti terkait buat dulu ya tujuan gimana tujuannya. Tujuan kita investasi apa nih? Buat nyari cuankah atau buat saving, buat keamanan, buat jangka panjang gitu ya, entah jangka pendek atau jangka panjang. Terus habis itu diversifikasi ya, untuk bisa kita memaksimalkan keuntungan ya. Bener banget tuh. Bagus banget nih ya tips buat teman-teman semua dari Mbak Meta ini terkait investasi tuh. Ingat yang pertama tujuan, yang kedua tadi diversifikasi, terus manajemen risiko berarti ya. Gitu. Nah Mbak, pasti ya kita ya seperti yang tadi Mbak Meta bilang juga udah jadi hal umum ya kalau di bulan Ramadan ini konsumtivitas itu naik pesat ya, justru malah ya, bukannya malah jadi makin ngirit gitu ya, hemat malah jadi makin banyak, jalanan makin macet gitu kan. Betul. Nah, dari sini aku mau nanya nih ya Mbak, ada nggak sih peningkatan terkait instrumen investasi, terkhususnya reksadana, yang dimana reksadana ini kan instrumen paling aman bagi pemula yang ingin memulai investasi. Ada nggak sih Mbak dari pengamatan Mbak Meta? Kalau itu pasti ya.
khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsumtif gitu, makanan, baju, pakaian fashion itu untuk perusahaan-perusahaan itu biasanya meningkat kalau di bulan-bulan Ramadan. Gitu. Ya, tapi emang bener sih, bener-bener orang tuh gembor-gemborin. Jadi kayak identik Ramadan itu baju baru gitu, apa-apanya baru ya gitu ya. Apalagi ada THR gitu. Yang dapat THR. Yang dapat gitu, yang masih dikasih. Kalau yang udah tua-tua mah biasanya yang ngasih gitu ya. Kalian masih dapat nggak THR? Enggak kan? Ngasih ya? Iya, aduh. Kalau gak ya udah diam aja lah, makan aja lah. Bener banget ya, aduh. Nah Mbak, ada nggak sih Mbak produk dari Bank Mandiri sendiri yang dimana itu produknya khusus untuk investasi syariah? Ada nggak sih? Syariah ada, di reksadana kita ada banyak kerja sama manajer investasi. Jadi mau yang konvensional, mau yang syariah, semua yang ada tinggal pilih. Tinggal pilih ya. Dan di situ juga ada kurvanya ya. Ada, semuanya ada. Lengkap lah ya. Lengkap dong. Terus mau dari mata uang rupiah, US dollar, mau yang US dollar syariah juga ada. Bahkan pakai mata uang internasional juga ada? Ada. Wah, luar biasa. Ya. Bagi yang mau mencoba nih ya, pakai dolar kan biasanya, dolar nih, mantap. Boleh banget nih. Di reksadana Mandiri. Nah, boleh nih Mbak, spill sedikit mumpung di bulan Ramadan nih ya Mbak. Ada promo-promo khusus nggak sih bagi Bank Mandiri gitu ya, untuk nasabahnya yang ingin memulai membuka, nggak usah berinvestasi deh, mulai membuka tabungan di bulan Ramadan, ada nggak sih promo khusus? Nah, aku seneng nih kalau udah mulai masuk Mandiri. Iya, bisa promo ya? Bisa numpang promo. Bisa banget nih buat temen-temen nih. Gimana Mbak, ada nggak promo-promo khusus nih? Ada dong. Ada nih di bulan Ramadan ada? Ada nggak juga. Khusus bulan Ramadan sih, jadi kita punya aplikasi yang namanya Livin by Mandiri, pernah dengar dong? Iya, pernah. Harusnya udah punya. Kalau belum punya nanti habis ini bikin. Boleh. Living by Mandiri. Livin by Mandiri. Kita punya super app namanya Livin by Mandiri. Jadi di situ tuh semua semua lifestyle hidup kita tuh ada di Livin by Mandiri. Nah, kalau misalkan mau buka rekening gampang banget, tinggal download Livin by Mandiri aja, bisa buka rekening sendiri, nggak perlu datang ke Bank Mandiri. Download Livin, terus pilih menu buka rekening, udah nanti bisa langsung jadi rekening. Online berarti ya? Online. Wow, praktis sekali ya. Terus keunggulannya kalau teman-teman di sini buka rekening Mandiri pakai Livin, itu kalau datang ke cabang nih harus buka rekening setoran awal 500.000. Tapi kalau misalnya pakai Livin cuma 50.000 aja. 50.000? Terus saldo mengendapnya bisa 10.000. Jadi kalau buat mahasiswa murah banget, buka rekening cuma 50.000. Saldo mengendap 10.000, nih depan ada ATM 20.000 ya. Iya. 50.000 diambil 40.000, 10.000 masih bisa. Waduh, bisa banget nih buat teman-teman yang mau buka. Nah Mbak, itu ada kartu, nanti kan online kan? Kartunya kita dikirim ke rumah. Dikirim? Modelnya, praktis ya. Boleh dikirim ke rumah, boleh dikirim di kos-kosan, nanti tergantung tinggal ngisi aja. Gampang banget lah. Dan pokoknya. Itu ada biayanya nggak, Mbak? Nggak ada. Cuma setoran awal aja ya? Setoran awal. Nanti biaya bulanannya masih free selama 3 bulan. Setelah itu baru ada biaya cuma 5.000 perak. 5.000? Wah, bisa banget nih teman-teman, terkhususnya mahasiswa yang biasanya ya ada uang dikit gitu. Yang ini jadinya ngekos gitu, hemat gitu ya. Iya, aku mau cerita lagi nih ya. Jadi kan kita ngomongin investasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar investasi nih ya, teman-teman punya Livin. Nah, di Livin itu ada menu investasinya. Jadi kalau mau beli reksadana nggak perlu repot-repot, tinggal langsung klik aja dari Livin Mandiri. Aku boleh. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja. Mimpi vacation sana, shopping sini. Tapi urusan investasi, dia masih buta. Lihat saldo tiap bulan aja, masih ngintip-ngintip sambil doa. Boro-boro mau investasi. Nah, pas banget. Ada fitur baru di Livin by Mandiri yang cocok buat Livia. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan,
pembelian, hingga penjualan, semua Livia lakukan sambil selonjoran. Karena semua udah dijadiin simple di satu aplikasi. Sekarang Livia udah melek investasi. Tadi beli reksadana, barusan beli lagi. Sambil goyang kaki. Kaki jangan goyang-goyang ya. Sorry. Gak perlu ketar-ketir, gak perlu nanti-nanti. Ini era baru investasi. Live in investasi. Do it smart, do it now. Nah, buat teman-teman yang nggak suka ribet nih ya, daripada, aduh, memori penuh gitu, atau ribet download lagi, daftar lagi, Iya, registrasi jadi banyak lagi. aplikasi kan. Iya, jadi banyak aplikasi, bisa banget di living Satu. mandiri gitu ya. Terus ntar Gitu, dulu, gitu. reksadananya cuma dari Rp10.000 aja. 10.000? Jadi Wah, kalau luar misalnya biasa. teman-teman di sini mau belajar reksadana kan pemula nih, cuma 10.000 perak. 10.000? Itu bisa. Wah, ternyata sekarang masih ada ya reksadana 10.000. Ada dong. kalau Ada, di masih Mandiri. ada di Livin. Wah, luar biasa. Itu mungkin teman-teman yang kepengen nyoba gitu ya, masih ngerasa, aku pengen nyoba tapi gimana ya gitu. Masih Uangku ragu-ragu. masih ragu-ragu, uang masih nggak banyak gitu, bisa banget di Livin Mandiri ya. Dari mulai 10.000. Rp10.000. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Mungkin teman-teman nih yang terutama yang belum punya ATM, segera buka di Bank Mandiri. Gitu Iya. ya. Di Livin, nggak usah lama-lama, tinggal Download Livin. download, ngikutin ketentuan-ketentuan yang ada gitu ya. Terutama KTP pasti harus ya, Mbak. Pakai ya. KTP. KTP harus, foto gitu ya. Terus langsung aja buat gitu. Setoran awal berapa tadi, Mbak? Rp50.000. 50.000. Asal downloadan 10.000. 10.000 tuh bisa banget. Habis buat tarik lagi juga bisa. Tapi nggak usah, itu kan karena ATM Habis juga buat kita bikin butuh. reksadana dong. Ih, bener juga tuh. 10.000. Habis buat bikin reksadana 40.000-nya masukin reksadana gitu. Biar 10.000-nya nggak usah. Biar buat sandal dapat. Bener banget ya. Buat teman-teman nih ya, jangan lupa ya, download Livin by Mandiri gitu ya. Nah, terakhir nih Mbak, gimana sih Bank Mandiri sendiri itu ngebantu nasabahnya dalam berinvestasi? Nah itu tadi, salah satunya pakai Livin Livin. by Mandiri ya. Ada hal Karena lain nggak? jadi kita sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Iya, benar. Sebelumnya memang aplikasi Livin ini belum ada investasi. Tapi sekarang karena kita udah mulai ke arah digitalisasi, biar semakin gampang orang mau investasi gampang, kita injek semuanya di dalam Livin, bisa ikut reksadana, bisa beli obligasi pemerintah pakai Livin juga. Jadi gampang banget lah buat nasabah kita untuk beli investasi yang ada di Mandiri. Karena semuanya bisa pakai Livin. Buka deposito, buka tabungan, reksadana, beli obligasi pemerintah. Bener-bener jadi satu berarti ya Mbak ya? Wah, sungguh praktis. Super app kita. Iya, luar biasa ya. Ini jarang banget loh yang ditemuin di platform lain gitu ya. Yes, betul. Bahkan yang saya pakai pun gak ada. Jadi Iya. berapa nomor handphone? Sekarang harus Itu download kita Livin. lanjut di belakang aja nanti ya. Boleh banget. Nah, bener banget nih, bisa banget dari Livin Mandiri gitu. Boleh promo satu lagi nggak? Boleh Buat silakan. teman-teman mahasiswa ya. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman mahasiswa buat jadi Livin Ambassador nih. Keuntungannya apa? Kalau misalnya teman-teman bisa ngerekomendasiin temennya buat buka rekening pakai Livin, teman-teman bisa dapat nominal 25.000 per pembukaan rekening. Wah, lumayan Jadi tuh. kalau misalnya Mas Samil, Heeh. temannya buka rekening nih, Mas Samil daftarin dulu nih jadi Livin Ambassador-nya kita, Iya. partner Livin-nya kita nih. Nanti setiap Mas Samil bisa rekomendasiin temannya buka rekening, Mas Samil dapat 25.000 satu pembukaan rekening. Coba, Luar rezeki biasa. yang halal loh ini Iya, loh ya, dari- di bulan Ramadan. Iya bener loh. banget tuh. Biasanya kan banyak yang ngejualin karena butuh uang gitu ya. Iya benar. Dari sini aja narik-narikin nasabah ya. Betul. Tuh, bayangin 25.000, 100 orang dapat 2,5 juta ya berarti. Yes. Lumayan tuh. 25.000 100 orang, ya benar. Iya bener kan? 7.500. 2,5 juta kan? Iya Mm-mm. benar. Nah, bisa banget. Nah Mbak, nggak kerasa nih ya, kita udah berbincang-bincang Udahan cukup nih? lama. Padahal masih Kayaknya- pengen lanjut loh. Ih, kita lanjut di belakang aja nanti. Karena bermain waktu gitu. Oh iya, baik. Nah, karena nggak kerasa nih ya, kita udah ngobrol panjang lebar terkait investasi, reksadana, terus kasus juga kita bahas, sama Livin by Mandiri kita bahas juga. Nah, boleh nih Mbak dikasih kesan-pesan buat anak muda zaman sekarang gitu, biar nggak terjebak lagi di investasi bodong gitu ya, atau biar bisa lebih
berhati-hati dalam berinvestasi? Boleh nih kasih pesan buat Pesannya muda. adalah yang pertama jangan takut buat berinvestasi, tapi berinvestasilah di tempat yang tepat. Lihat dulu profil dari kredibilitas dari produk investasinya, dikeluarkan dari mana, kredibilitasnya seperti apa. Terus berinvestasilah sesuai dengan tujuan, profil resiko, dan kebutuhan. Ya, terus jangan kalap mata karena prinsipnya adalah high return pasti high risk gitu. Jadi kalau mau returnnya tinggi pasti resikonya tinggi juga. Benar Gitu sih. banget. Tuh, buat teman-teman perlu diingat nih ya, resiko tinggi berarti keuntungan tinggi gitu ya. Jadi Bisa jadi ya keuntungan tinggi. lebih berhati-hati Belum lagi tentu juga dan sih. jaga nafsu yang Jaga jelas. nafsu. Mumpung di bulan Dan Ramadan. yang terakhir kalau investasi pakai Livin by Mandiri. Kesepi lagi nih. Nggak apa-apa. Spill Oke. ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Meta. Ya ampun, Sama-sama. udah Mas kita Fahmi. bahas udah banyak banget. Dan buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe di channel kita yaitu Urban Life. Dan buat teman-teman yang ingin merekomendasikan, Kak, bahas ini dong, boleh banget chat di kolom komentar gitu ya, tulis di kolom komentar apa aja yang perlu kita buatkan konten gitu ya, kita bahas bisa banget. Dan like bagi yang suka dan dislike bagi yang nggak suka. Cukup sekian dari kita. See you. Oke. See you. See you. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Coba cek. Tolong dulu ya. Boleh. Cek 1 2 3. Mbak, Cek. yaitu Mbak Parameta Permata Putri gitu. Salah. Parameter di Ayu Kartika. Oh iya. Astaga. Kok bisa Permata Putri itu dari mana? Mirip. Ya, berarti. Taruh Mas. Pahami dong. Oke. Diulang lagi.